Lik TV itu kan berbicara soal show, jadi harus ada sedikit acting sedikit. Tuh para konco, harus ada actingnya. Di layar kelihatannya menarik, tapi itu ternyata cuma acting. Jujur banget ya. Kok mungkin anak lagi sakit atau segala macam, pemirsa nggak mau tahu, redaksi juga itu nggak mau tahu. Itulah resiko perempuan yang bekerja beraktivitas di luar rumah, membagi konsentrasinya antara keluarga dan karir, dan semuanya harus balance. Nah, para konco, sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton, masih dengan presenter yang galak katanya. Oh, Feni. nggak juga, perasaan aja, ya kan? Sebenarnya bukan galak sih, tegas. Karena memang temanya juga tema-tema yang hot. Iya, karena temanya hard sih. Nah, sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton, Mbak Tisa. Apa itu? Aku nggak ngerti bahasa Jawa loh, Guyon Mas. Waton ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mbak Tisa ada pilihan 2 jawaban, milih salah satu dan alasannya. Yang pertama, Mbak Tisa. Mbak Tisa sering dikenal sebagai presenter yang lugas, cerdas, dan kritis. Mbak Tisa kalau disuruh memilih itu lebih memilih untuk membawakan berita-berita politik atau berita-berita ekonomi sih, Mbak Tisa? Dua-duanya lah, dua-duanya, nggak mau pilih. Senangnya kalau dialog dan sebagainya? Politik sih, politik, sosial gitu. Kalau ekonomi itu kan kita risetnya harus lebih dalam loh, Mas. Kalau ekonomi karena kan kita main sama angka, main sama data gitu. Kalau politik sama sosial itu kita bisa lihat gitu, kita bisa baca segala macam dalam waktu cepat gitu kan. Tapi kalau ekonomi, politik, kalau ekonomi, itu ribet loh, Mas, gitu. Dan ini ya membumikan bahasa-bahasa yang susah ya. Iya, banyak istilah-istilah. Jadi waktu dulu sempat kecemplung ke ekonomi itu aku juga belajarnya luar biasa effortnya, istilah. Apalagi aku kan background pendidikanku bukan ekonomi, jadi aku emang bener-bener buta pada saat itu dengan istilah-istilah ekonomi. Tapi sukses sih, lihat di layarnya tuh enak. Mas dari tadi banyak peresnya deh, ya ampun. Udah gajian kan? Kita tukeran yang sini deh. Kenapa? Oh, tukeran. Oh iya. Berita politik memang beliau menguasai karena enggak juga. Sudah risetnya banyak dan juga bisa memberikan. Sama satu lagi sebenarnya acting sih, Mas. Acting. Kita punya data, kita punya ide. Kalau kita juga nggak bisa mengaplikasikan ya dalam bentuk acting, ya nothing. Lagi-lagi balik TV itu kan berbicara soal show, jadi harus ada sedikit acting sedikit. Tuh para konco, harus ada actingnya. Di layar kelihatannya menarik, tapi itu ternyata cuma acting. Jujur banget ya. Mbak Tisa sekarang juga dikenal sebagai seorang presenter off air dan on air. Ketika suruh memilih di dalam satu kesempatan yang sama, off air dan on air itu pilih mana? Sulit nih ya. Kalau off air tidak mengganggu on air dan on air ada yang menggantikan, tentu aku pilih off air. Karena tanggung jawab aku tentu sebagai seorang karyawan TV One, tanggung jawab utamanya adalah ke kantorku yang setiap bulan aku menerima hak-hakku dari kantor. Jadi off air itu kalau misalkan aku bisa nih kalau misalkan aku bisa tanpa mengganggu jadwal on air, aku akan ambil gitu. Tentunya dengan konsekuensinya ya. Iya, tentunya dengan konsekuensinya. Off air itu lebih banyak. Kadang-kadang agak ngenes juga ya. Ya, hilang deh sekian gitu. Wah. Bilang di tadi segmen sebelumnya. Itu ketika narasumber meminta beliau membawakan acara off air, selalu bilang jangan galak-galak karena ya tergantung yang bayar, Pak. Iya sih. Selanjutnya Mbak Tisa. Gimana? Ada satu kesempatan juga mewawancarai sebuah tokoh atau mungkin sebuah isu, Mbak Tisa lebih memilih untuk kesenangannya tuh di talk show atau di berita sih, Mbak Tisa? Lebih enakan di talk show sih, Mas. Karena kalau di talk show itu kita bisa ringan ya, bisa lebih ngeblend sama narsum dibandingin dengan berita. Kalau di berita itu kan dialognya kan singkat ya. Dialognya paling cuma 2 atau maksimal cuma 3 segmen. Tapi kalau di talk show itu kita punya waktu yang lebih panjang lagi dan in-depth. Biasanya talk show itu juga satu tema itu kita bisa bahas sampai satu episode ibarat kata gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma di berita yang buletin ya nggak terlalu banyak gitu. Terus kalau di talk show itu kita juga masih bisa kayak bercanda-candain narsum ketika kita on air supaya ketika udah mulai tegang nih kita lebih gampang lagi nih untuk bangkitin mood narsumnya gitu. Gitu sih. Jadi memang ada ada seninya ketika membawakan acara talk show ya. Iya. Lebih bisa berkreasi kalau di berita hard news. Lebih bisa gimmick. Selanjutnya Mbak Tisa, dalam suatu kesempatan ketika ada peristiwa yang istilahnya, ada kejadian yang mendadak, ada telepon dari redaksi dan juga ada telepon dari suami, mana dulu yang diangkat? Redaksi.
Kecuali telepon dari Mohon maaf ya. kecuali telepon dari anak, enggak sih, anak pembantu gitu. Karena kan anakku hari-hari kan sama Mbak ya, maksudnya sama yang jagain dia di rumah. Kalau dari anak, kalau anakku yang nelfon, berarti dia cuma iseng doang. Kalau mbakku yang nelfon karena sama anak di rumah, berarti ada sesuatu yang penting gitu. Kalau suamiku berarti ya ada yang penting, tapi Ada ya yang nanti kangen. aja dulu gitu. Udah punya anak masih ada yang gitu-gituan gitu. Tapi artinya memang kerjaan lebih utama lah ya ketika ada masalah rumah tangga pun memberikan. Iya, kita itu dua hal yang berbeda, nggak bisa kita campur adukin gitu. Misal kita lagi kesel juga sama anak, kita lagi sedih sama anak, kok anak nggak mau nurut, atau kok mungkin anak lagi sakit atau segala macam. Pemirsa nggak mau tahu, redaksi juga itu nggak mau tahu. Itulah resiko perempuan yang bekerja beraktivitas di luar rumah, harus membagi konsentrasinya antara keluarga dan karir. Dan semuanya harus balance menurut aku. Aku nggak mau disuruh milih salah satu, keluarga atau karir, aku nggak mau milih. Disuruh milih anak atau karir, aku nggak mau milih. Dua-duanya tetap. Keren itu namanya, inspiratif sekali ya. Selanjutnya Mbak Tisa, dalam suatu kesempatan ada teman dekat Mbak Tisa yang memiliki acara peresmian toko atau mungkin soft launching toko, dan di satu kesempatan anak ada acara di sekolah. Milih mana Mbak Tisa? Anak ada acara di sekolah. Beliau itu sama anak benar-benar luar biasa. Anak itu Pernah nggak ada kepentingan kejadian anak nggak bisa seperti itu? diganggu-gugat. Alhamdulillah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah sih. Tapi artinya memang anak tuh diutamakan dalam hal apapun lah ya. Iya, kita kerja capek-capek, maksudnya kita kerja dari pagi sampai malam ya buat apa sih? Buat anak gitu. Ya kalau memang dibutuhkan ya harus cuti buat anak, ya aku cuti gitu. Mbak Tisa ini lebih sering dikritik atau mengkritik dalam kehidupan sehari-hari? Dua-duanya Dalam hal apa? dalam banyak hal. Kalau dikritik Apa sih yang sering nggak kritik ya? Mbak Tisa? Siapa sih? Ada lah, misalnya gini, produser pasti kan kritik, cuma aku konteksnya kan banyak ya, maksudnya aku nggak bisa ceritain, nggak bisa buka satu-satu. Produser, manajer, orang tua aku sendiri gitu kan, temanku sendiri gitu. Tapi aku orangnya bukan orang yang anti sama kritik, asalkan itu disampaikan langsung ke aku. Tapi kalau ngomong di belakang namanya gibah ya, bukan kritik ya. Jadi ngerumpi gitu. Aku lebih karena aku tipikal orangnya juga gitu. Ketika aku nggak suka sama sesuatu, aku langsung ngomong sama orangnya, lo jangan gitu dong sama gue gitu. Lo kenapa ngomong kayak gitu? Aku langsung convert kayak gitu. Maksudnya langsung konfirmasi sama mereka. Kalau aku nggak suka, aku langsung bilang. Dan aku pun juga harapannya ketika orang juga ada sesuatu yang nggak berkenan sama aku, langsung bilang ke aku. Tapi dengan cara yang baik dan yang benar gitu, tanpa ada harassment apapun lah gitu. Karena memang sebetulnya kritik kan kita butuhkan dalam hidup. Tuh, para konco. Jangan takut dikritik itu untuk membenahi diri ke depan ya. Iya benar, kalau hidup kita nggak pernah dikritik ya kita tetap ngerasa kita benar, kita tetap ngerasa kita hebat, kita tetap ngerasa kita angel, padahal kan nggak juga kan. Tapi Mbak Tisa pernah nggak sih ngeritik teman sendiri gitu? Ya pernah, aku termasuk orang yang suka ngeritik teman sendiri gitu, karena balik lagi temanku juga aku berharap untuk mengkritik aku ketika memang aku membutuhkan kritik gitu. Jadi aku pun tidak sungkan-sungkan memberikan kritik itu ke teman dekat gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma kenal say hello doang, ada sesuatu yang aneh sama dia, ngapain aku ngeritik dia, nggak penting juga. Kritik itu sebetulnya bentuk kita rasa peduli. Balik lagi, ada orang yang kritik memang maksudnya untuk menyakiti, tapi kalau aku pribadi memberikan kritik bukan untuk menyakiti, tapi memberikan kritik untuk menunjukkan rasa peduli aku ke orang. Tuh, para konco. Saya Gitu. juga pengen sebenarnya ngelitik Mbak Tisa. Apa? Tisa kok dari dulu sampai sekarang kok tetap cantik sih. Alah beres enggak? Masa sih? Selanjutnya, Bohong. Mbak Tisa dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Tisa pasti punya fans, Mbak Tisa pasti punya teman-teman akrab dan juga media sosialnya tahu sendiri aktif terus tiap hari. Mbak Tisa ini lebih sering dikagumi atau mengkagumi sih begitu? Aku tuh nggak menyebut fans ya Mas, karena sampai saat ini pun karena aku tuh ngerasa aku bukan artis, aku ngerasa jurnalis, ya konsekuensi aku kerja di TV, maksudnya ditonton banyak orang, itu konsekuensi aku. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah ngerasa aku punya fans. Aku menganggap mereka cuma kenal sama aku, tapi bukan fans aku gitu. Karena aku ngerasa aku bukanlah seorang superstar. Jadi aku ngerasa aku nggak perlu punya fans. Tapi artinya Mbak Tisa mengelola ataupun mengatur sebuah orang yang menggemari Mbak Tisa ini seperti apa sih Mbak Tisa? Jadi Mbak Tisa ini bisa juga disebut sebagai influencer lah. Masa sih? Enggak lah. Karena banyak sekali pengikut yang pengen juga seperti Mbak Tisa. Apa sih Mbak Tisa arti influencer bagi Mbak Tisa, bagi penggemar-penggemar Mbak Tisa? Apa ya, mengelola influencer sampai sekarang tuh aku balik lagi sih Mas. Aku tuh nggak ngerasa aku nih sesuatu yang memberikan
memberikan pengaruh banyak melalui media sosial. Balik lagi, aku tuh dikenal orang follow Instagram aku, orang follow media sosial aku karena orang mungkin ngeliat aku di layar kaca, udah itu doang gitu. Jadi ya memaintainsnya kalau karena aku orang yang nggak suka basa-basi, ketika mereka menyampaikan apresiasi ke aku dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, aku akan bales. Tapi kalau misalnya mereka dengan cara, ya kita macam-macam lah, otak orang di luar kan kita nggak bisa tahu kan isi otak orang apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayaknya aku nggak serak dengan cara mereka berkomunikasi ke aku, dengan cara mereka menyapa aku biasanya langsung aku blok, gitu. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Iya sih, untuk menjaga hal-hal yang tidak, dia nggak penting juga dari. Jadi gini loh, sesuatu yang nggak kita suka, sesuatu yang menyakiti kita, itu adalah toksik. Buat apa kita pelihara toksik? Buat apa kita ladenin toksik? Aku orangnya lebih memilih untuk mendelete toksik. Mudah-mudahan saya nggak di-delete ya. Masa sih? Selanjutnya Mbak Tisa, ini ngomongin tentang keluarga lagi nih. Mbak Tisa ini saya lihat dari tadi beberapa jawabannya keluarga itu nomor 1. Anak nomor 1 sih. Anak dan keluarga nomor 1. Anak, intinya anak. Loh, kenapa sih Mbak Tisa kok anak nomor 1? Iya, anak. Oke, sekarang pertanyaan. Mbak Tisa ingin menjadi istri yang baik atau menjadi ibu yang baik? Ibu yang baik. Kenal lagi tuh jawabannya. Benar-benar sama anaknya itu benar-benar dekat. Kenapa sih Mbak Tisa? Istri baik itu juga otomatis buatannya juga baik loh Mbak Tisa. Aduh, jangan ngomongin itu, bisa gak sih? Aku itu hidup buat anakku. Apapun yang aku lakukan, aku bekerja di luar, aku melakukan suatu karya di luar, itu buat anakku. Satu, aku ingin menginspirasi anakku. Yang kedua, tentu aku juga ingin memberikan yang terbaik untuk anakku. Ketika kita sudah punya anak, kita sudah berkeluarga, otomatis anak itu yang nomor 1. Itu sih menurutku. Aku nggak mau jawab lebih jauh lagi ya. Tapi sebenarnya anak ini nanti kedepannya SD, SMP, SMA mau diarahkan kemana sih? Aku memperkenalkan, aku memberikan kebebasan ke dia. Cuma aku sebagai orang tua memperkenalkan banyak hal sama dia. Misalnya kayak kemarin aku pernah sekolahin anakku, lesin anakku kursus nyanyi. Oh kayaknya dia nggak tertarik, emang suaranya mungkin juga nggak bakat kali ya. Ya udah, aku masukin kursus, dia nggak tertarik, udah keluar gitu. Try error terus sih Mas. Jadi terus belajar piano, lagi belajar piano sekarang kan kayaknya nih anakku juga nggak tertarik. Tapi aku nggak paksa. Aku tanya ke anakku, kamu mau belajar ini nggak? Aku mau. Tapi kalau misalnya nggak suka bilang sama mama ya. Jadi aku nggak mau memaksa anakku untuk melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Tapi aku selalu menekankan ke anakku kalau pengen hidup kita itu gampang di kemudian hari. Nama anakku Mika. Mika itu harus jago bahasa, jago matematika, jago gaul, dan Mika juga tahu agama. Gitu. Jadi ya sekarang paling aku masukin anakku ke beberapa tempat les aja sih gitu. Bakatnya belum ketahuan ya? Bahkan belum ketahuan sih, dan aku juga nggak mau maksa kan daripada anakku stres kan. Jadi ya udah jalanin aja dia sukanya apa. Dia bilang mau jadi mama, aku mau jadi Blackpink. Oke, kalau mau jadi Blackpink harus jago main musik. Terus harus jago bahasa Inggris. Terus harus suka dancing. Oh ya udah, akhirnya tuh tiap pagi tuh agendanya dia kalau bangun tidur adalah nyetel video Blackpink di TV sambil joget-joget sendiri. Gimana jogetnya? Aye Bomba ya. Kayak mamanya lah ya. Polanya udah kayak mamanya lah ya. Enggak lah. Oke Mbak Tisa, pertanyaan terakhir Mbak Tisa. Mbak Tisa ketika ada satu kesempatan ditawari sebuah perusahaan besar lah seperti itu untuk membawakan acara off air dengan bayaran tinggi, bayaran yang luar biasa lah pokoknya. Tapi ketika satu kesempatan Mbak Tisa ada acara dengan keluarga, milih mana? Itu bener-bener berkaitan loh kalau itu. Kayaknya off air dulu ya. Karena mereka pasti ngerti anakku tuh gini loh Mas. Oh dia mendukung ya? Oh dia mendukung. Jadi gini, aku itu bukan tipikal orang yang anak mau ini langsung aku turutin. Enggak, aku bilang, oke, mama aku mau beli mainan ini. Oke, kalau misalnya Mika bisa ini baru mama beliin. Atau gini, kalau enggak nanti ya, aku selalu bilang gini sama anakku, nanti ya mama belum punya uang gitu kan. Nanti ya mama belum punya uang, tunggu mama udah ada side job baru nanti kita beli. Sebenarnya mau beliin bisa aja, cuma aku nggak mau nanti dia kebiasaan dia mau apa langsung bisa dapat terus kan. Dia harus menunggu prosesnya dulu kan, harus belajar. Dia ngerti ya? Ngerti.
kalau misal aku bilang mama ada side job, ya, oh ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa mama side job aja dulu, kita perginya nanti baru kita beli ini ya, atau nanti mama baru temenin aku ya. Jadi anakku tuh sangat mengerti sekali, keluargaku tuh sangat mengerti sekali kalau soal pekerjaan itu ya didahulukan lah gitu. Keren itu namanya. Gitu. Nikah yang cantik itu namanya mendukung mama untuk kegiatan off air. Luar biasa. Dia udah ngerti side job. Mama kalau pagi-pagi aku manggil makeup artisku datang ke rumah, mama hari ini ada side job. Iya mama ada side job. Oh yaudah nanti aku beli ini ya gitu. Jadi ada pajak setiap kali ada side job. Iya, dipalakin dulu lah gitu. Suami juga hal-hal seperti itu Dukung sekali sih. ya. Dia kebetulan bukan tipe orang yang ribet ya. Pokoknya kita adalah partner yang baik untuk membesarkan anak. Udah itu aja. Aku senang tuh kata-kata itu. Partner yang baik suami istri untuk membesarkan. Karena kan sebenarnya kalau sudah menikah itu kan partner ya, gitu. Kalau anak udah gede ya itu lain cerita lagi kan. Cuma kan karena anak kita masih kecil dan aku tidak berencana untuk memiliki anak lagi, jadi ya sudah. Why? Nggak mau. Kenapa? Aku mau fokus aja sama anakku satu. Satu kan kurang rame Tisa. Nggak penting rame, yang penting bisa dibesarkan dengan baik tanpa kekurangan apapun gitu kan. Satu lagi gini sih Mas, aku juga bingung ntar cari mbaknya, dan aku juga nggak yakin untuk punya anak lagi. Jadi anakku cukup satu aja, dan aku besarkanlah anakku ini, kucurahkan semua energi dan tenagaku untuk anakku yang semata wayang ini. Wah, besok anaknya kalau saya punya anak cowok saya deketin dah anaknya Tisa. Serewat loh anakku Mas, lihat kan tadi kan tiba-tiba nyamperin posesif loh. Oke, para kanco, itu tadi segmen Buyan Waton yang cukup kocak ya, dan tapi ada inspirasi yang kita ambil dari perbincangan kita kali ini. Setelah ini kita lanjutkan di segmen Nendang Kondang, tetap di The Blangkon TV, Blak-Blakano Kontroversi. Dibilang mau kolaborasi, siaran duet bareng sama siapa? Aku nggak berani. Jangan dibilang sama Najwa Shihab, langsung mundur saya ntar ya. Siapa lo gitu ya? Nanti saya sampaikan. Oh, jangan. Jadi mewek nih gue kan. Kalau nggak karena doa mama, aku akan bisa di titik ini sampai sekarang. Aku disiplin, tegas, dan dia tuh care banget sama gizi anak. Gitu. Orang tua zaman dulu tuh memang hebat. Sekarang